Kulil haq walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun pahit. Fi luzumil ikhtiyati faslun fi luzumil ikhtiyati fi akhdid dini wa akhdil ilmi fi akhdid dini wa akhdil ilmi an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqina wal a'immatil mudillina. Teruskan dulu. Yalzamu al-ihtiyatu fi akhdil ilmi fala ya'khudhu an ghairi ahlihi. Rawabnu Asakir anil Imam Maliki radhiyallahu anhu la tahmilil ilma an ahlil bid'ah wa la tahmilhu amman lam yu'raf bit talabi wa la amman yakdhibu fi hadithin nasi wa in kana la yakdhibu fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ibnu Asakir rahimahullahu hadzal ilmu dinun, hadza ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para ajengan, insyaallah kita melanjutkan lagi, yaitu tentang fi luzumil ihtiyat fi akhdid dini wa akhdil ilmi. Dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini kita melanjutkan tentang bahwasanya pasal yang sebelumnya menjelaskan tentang kewajiban taklid bagi siapa saja, khususnya orang awam, ya, orang-orang yang tidak mencapai keilmuannya di dalam memahami, terutama dalam masalah furu', dalam masalah cabang, baik di dalam masalah fikih atau di dalam masalah akidah. Nah, dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita bertanya tentang hal-hal tentang baik tentang keagamaan atau tentang pengetahuan yang belum kita ketahui di tengah-tengah masyarakat. Maka di dalam pasal selanjutnya, pasal selanjutnya adalah kita harus berhati-hati para jemaah. Kita harus bisa memahami satu ilmu agama dan agama baik dengan masalah-masalah yang sederhana di sekitar kita. Ini terlihat jelas para jemaah, para ustadzah, fi luzumil ikhtiyat fi akhdid din wa akhdil ilm. Dan sebuah peringatan bagi kita dari orang-orang yang ahli-ahli, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang munafik, para imam-imam yang zalim, para orang-orang yang sesat menyesatkan, terutama kita santri para jenazah.
Orang yang belajar sudah lama-lama kita belajar ilmu pengetahuan agama sekitar 12 tahun 6 tahun, dikalahkan oleh orang-orang yang ya seolah-olah mereka lebih paham terhadap agama. Kemudian disampaikan tentang perkara-perkara yang simpel, sederhana. Cara mengambilnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah sederhana, cukup seperti itu. Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari. Maka penting para jangan jadi kesembarangan seperti yang jelaskan ya minggu-minggu kemarin bagaimana perbedaan antara apa yang disebut dengan bid'ah ya. Nah, apa yang disebut dengan taklid? Bolehkah kita taklid atau mengikuti pendapat salah satu ulama atau pendapat daripada beberapa ulama? Ini penting. Nah, dijelaskan kenapa kok sebabnya sekarang seperti itu. Dari dulu perbedaan itu pasti ya ada. Perbedaan itu pasti ada. Tidak mungkin perbedaan tidak ada. Maka suatu keharusan para santri dalam mencari ilmu tidak mengambil orang-orang yang bukan ahli. Maka disebutkan di sini diriwayatkan dari Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu, la tahmilil ilma an ahli. Janganlah kamu menuntut ilmu dari orang-orang ahli bid'ah maupun dari orang-orang yang tidak selektif mendapatkannya. Ya. La tahmil ilma an ahli bid'ah. Janganlah kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang ahli. Ahli adalah ahli berbuat mengada-ngada atau sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau menyampaikan ahli bidah ini jadi orang yang mementingkan ego pribadi, ego masing-masing. Ego tidak ada yang lebih baik daripada dia. Tidak ada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dia. Tidak ada orang yang lebih paham daripada dia. Jangan mengambil dari orang-orang seperti itu. Ketika ciri santri, jangan. Kalau ada orang-orang yang menyampaikan ilmu, kemudian dia merasa, kemudian salah satunya gampang nyalahkeun batur. Itu sudah tanda-tanda kalau jangan mengambil dari orang-orang seperti itu. Kalau ada orang tiba-tiba ketika kita sholat, tersolat, terus beres sholat, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia menyampaikan, ini dilarang, ini tidak ada dasarnya dasar. Kemudian kita tertarik untuk mempelajarinya. Jangan. Maka kata Rasul, ya, diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Imam Malik radhiyallahu an, la tahmilil ilma an ahlil bidah, wa la tahmilhu amman lam yu'raf bit talab. Jadi janganlah kamu menuntut ilmu dari orang-orang maupun dari orang yang tidak selektif mendapatkannya, dan jangan pula menuntut ilmu dari orang yang berbohong sekalipun tidak sampai mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, awas, hati-hati. Ya, wala amman yakdzibu fi haditsin nas wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar-bentar, nih hadisnya mana nih? Kalau tidak hadis, ini tidak sunnah, itu cirinya begitu. Sering gampang menyalahkan orang lain. Kalau tidak berdasarkan hadis, kalau tidak sunnah, kalau ini bid'ah, tidak. Jangan ambil dari orang-orang yang seperti itu. Ya, merasa dirinya senantiasa paling benar dalam menjalankannya. Jadi di zaman Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Hadrah sudah ada orang-orang seperti itu, sudah ada. Karena namanya orang kan kalau sudah pengennya berbeda dengan orang lain. Oh, geus beda urang mah geus beda. Pecina ge geus beda. Sorbana ge geus beda. Calanana ge geus beda gitu. Kalau tidak melaksanakan seperti apa yang digambarkannya, maka dia bukan umatku. Wah, Rasul man teu kitu ngajarkeunna. Kade para jengan. Ya, sehingga
singkah ade. Maka ini penting di dalam memahami. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang lain, maka itu dalam agama ya, dalam agama, bahkan dalam hal apapun itu tidak boleh. Wa in kana fi hadisin nas. Kemudian wara Ibnu Asakir rahimahullah, hadzal ilmu dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Kalau kita mau melihat mengambil satu agama, atau kalau kita mau melihat satu masalah, atau kita melihat kesukaan kita terhadap orang yang menyampaikan agama, maka dilihat dari mana dia mendapatkan ilmunya itu. Harus jelas. Ini penting bagi pelajar penuntut ilmu. Ya, bukan sekedar kita menyampaikannya terlihat menarik, bukan, tetapi dia belajar agamanya ke siapa, harus detail itu. Kalau kita mau menyampaikan kalau kita sebagai seorang santri, kalau kita mau menimba ilmu, ya kepada ahlinya, seseorang yang adil, yang siqah, yang dapat dipercaya. Maka ini penting kaitannya dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu bukan ilmu yang ini sekedar boleh, ini tidak boleh, ini ya yes, itu no, bukan emangnya kuisnya, bukan itu. Makanya di situ al ilmu fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jika kalian belajar agama, maka ambil orang-orang yang ilmu dari mana dia, dari siapa dia kalian, atau dari siapa orang itu mengambil. Ya, penting. Makanya ada perbedaan-perbedaan. Kalau kita di kalangan santri pesantren, kita ngambil ternyata lulusan Tebuirang, ternyata lulusan Sidogiri, ternyata lulusan Al-Mustaqimiyah, yang memegang teguh ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ariyah al-Maturidiyah, dan bermazhab Syafi'i. Nah ini penting para jemaah. Dari mana ini gurunya belajar dari mana? Itu penting. Harus jelas. Pan orang lamun beli, kalau kita beli makanan, kan tentunya makanan enak nih, gimana tokonya? Gimana cara buatnya? Apa bahannya saja? Kan kalau kita mau menjadi seorang yang ahli agama. Tapi kalau kita mengikuti tentunya orang-orang alim, pasti tadi diantaranya tidak sembarangan untuk menyalahkan orang lain, apalagi sampai mengkafirkan orang lain. Insya Allah kita bisa sederhana, sebetulnya sederhana, simpel. Kalau misalkan di dalam bukunya, kalau buku tentang akidah atau buku tentang fikih, misalkan ada namanya di dalam buku itu ada, sekarang yang beredar adalah di Gramedia itu ada namanya buku sifat sholat Nabi. Bukan tidak baik bukunya, tetapi ketika buku itu sudah seolah-olah itu sifatnya sholat Nabi itu seperti itu, nah ini yang jadi masalah. Metode penyusunannya ini, misalkan tadi kalau kita mulai dari kitab Safina yang terkecil, tidak disampaikan dalil-dalilnya, bukan berarti itu tidak berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah, bukan, tetapi supaya cepat dipahami. Nah, sifat sholat Nabi, loba tetah santri, ya, sifat sholat Nabi karya Albani, ya, karya Albani. Kalau kita belum paham dasarnya, maka seolah-olah sholat kita, nah makanya ketika kita membeli buku, siapa penulisnya? Kita cari dulu penulisnya itu siapa. Ya, jangan sampai kita ternyata kok ini beda ya dengan sholat yang seperti yang kita biasa, seperti yang kita nggak usah pakai usholi karena usholi itu bid'ah. Tidak ada dari Rasulnya. Bukan begitu cara memahami agama. Sama-sama kan kita, misalkan contoh dengan kita masuk ke warung, kemudian kita memesan mie, selera kadang-kadang berbeda ya. Kamu din arek ngami mie naon ta? Oh iya mah lagi mie ieu rasa ayam bawang, mie hiji rasa kari ayam, mie hiji rasa, tidak bisa menyatakan nu pangeunahna mah kari ayam, deui kari ayam.
selain kare ayam pangeunah nami kare ayam. Cek ayam teh sia mah. Manya sia pangeunah aing ayam bawang. Kamu makan dogna setengah matang. Mantap. Kamu ditambahan jeung kopi tah pangeunah lamun ngadarmi. Sia manora. Tambah bala-bala. Kan gitu. Mie-nya sama tapi rasanya berbeda karena kesukaan. Tapi tidak boleh ada ngadarmi kitu. Ngadarmi hinukus kitu mah enggak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan kemudian nanti ada semacam rasa karena agama itu ada rasa. Ad-dinun nasihat. Karena agama itu ada nasihat. Bukan mencaci maki, bukan hanya sekedar awas, beda dengan ustadzah. Tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lemah. Tapi lemah, lembut bukan berarti harus seperti itu dalam berdakwah. Tapi kita menyatakan hak dan batil, amar ma'ruf, nahi mungkar itu adalah kewajiban. Makanya sebutkan wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Tapi macam-macam para jangan kalau ada suka sama saya mah kata Teh Mary, saya mah enggak suka sama kenapa? Mah galak. Enggak suka, silakan, itu tergantung. Kalau galak ya udah jangan ikutin. Ikut saja Bang Ipung. Kenapa Bang Ipung? Enak kalau ceramah itu lembut, kalau ceramah itu enggak nyinggung, enggak ngomongin. Silakan suka. Tapi ada hal-hal tertentu perlu tegas. Ya, perlu tegas. Ya, misalkan kieu. Jelema keur mabok. Aju kurang kira-kira jelema keur mabok, kurang kira-kira dikumaha teh jelema keur mabok. Arek diceramahan apa cabok? Aya jelema keur mabok kira-kira urang kepanggih di jalan kira-kira dikumahakeun tah? Dicabok apa diceramahan? Cabok. Kamu lamun dulu urang cabok kepret sih. Coba lamun cenah ge. Dakwah itu tidak boleh keras, tidak boleh ini, kan ada tempatnya. Jangan. Kenapa kamu mabok? Kalau kamu mabok nanti bagaimana? Bener sih. Asana hese jelema mabok digitukeun. Halo, jangan ngebanggo mah gua. Pokoknya jangan. Bener teh bisa kitu. Ya. Kadang ada memahami, maka di kieu tah la tahmilil ilma an al-bida wala tahmil amman lam ya'ruf bitolab. Kaciri ieu jelema anu mana nyampaikeun hak batil nahi mungkar kecil. Kadang-kadang dalam berdoa juga ada doa yang butuh namanya kekhusyuan yang tinggi, kudu khusyuk yang tinggi. Wal mungkin berenang kes kitunya. Parajengan. Tadi kumaha? Itu cek Mang Tolim teh urang mah tadi soal kesukaan, soal kita, bukan soal kesukaan ajengan. Para jengan, para ustad, bukan soal kesukaan, bukan soal memilih, bukan pilih, tetapi ahli-ahli dalam beragama yang punya sandaran yang kuat, yang tentunya punya ilmu akan semakin tinggi, semakin arif bijaksana di dalam satu masalah yang terjadi berbeda di antara manusia, di antara permasalahan. Jadi akan sesuai dengan kemampuan yang disampaikan. Artinya kalau ada yang bertanya tentunya kan nanti sesuai dengan ukurannya. Wal meureun lamun ngajelaskeun budak leutik diajarkeun kitab Fathul Muin, wal mungkin wal nepi. Nah ini perlunya kita kecerdasan kita atau kita kearifan kita, kehati-hatian, ikhtiyat fi akhdid din wa akhdil ilmi, dan peringatan bagi kita an fitnati ahli bid'ah wal munafiqin. Ya, awas, hati-hati terhadap orang-orang yang menyatakan
Ustadz itu tidak perlu dicari gelarnya, tetapi akan datang sendiri orang-orang yang akan menghargai tentang ilmu. Jadi perangnya. Maka Imam Ad-Dailami ya, diriwayatkan Imam Ad-Dailami an Ibnu Umarin radhiyallahu anhuma marfu'an, al-ilmu dinun. Tingali dina halaman 20. Al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tusalluna hadhihi sholata fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Imam Dailami meriwayatkan dari Ibnu Umar, ilmu itu sebenarnya adalah agama. Perhatikan dari siapa kalian memperoleh ilmu itu dan bagaimana kalian menunaikan salat. Fanzuru amman ta'khudhu nahadal ilm. Lihatlah dari mana orang itu mengambil ilmu itu. Wa kaifa tusalluna hadhis shalah. Kemudian bagaimana kalian menunaikan sholat. Rasa lamun urang dihareupeun urang aya nu jelema sholat. Pokoknya para jenengan lamun urang datang ke tempat sholat, misalkan keur jalan-jalan, datang ke tempat sholat. Pan kaciri dina sholatna. Ya. Aju di imaman, urang di tukangan, kabeneran masmuk. Kebetulan sholat maghrib. Kemudian dia lihat bagaimana dia melakukan sholat, tergesa-gesa atau tidak, dengan ilmu atau tidak. Tenang. Allahu Akbar. Pan kaciri dina bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sanusi kosmang sanusi nang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dina Fatihana ge geus kaciri eta jelema Fatihana bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kadenge siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat ngeunaheun kana ke salat. Ku aing ngomong siganya teraturnya nama apa aya eta anu lampuan. Lampuan rupana jadi rada herangan saeutik. Itu mengipung. Insyaallah. Paham. Serius amat sih serius ngajina. Awan nu beuntak kudu nama mengipung aya make kekeran hiji-hiji nu sare supaya live in al-mustaqimiyah. Kemal kudu ganteng dandanan si Abik dandanan. Aya si Anwar ka mana si Anwar? Hah? Gaib. Allah, dirah eta gaibna. Allah. Jadi fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Ya. Dan situ dijelaskan fa innakum tus'aluna, ya, karena nanti akan ditanya, ya, nanti akan ditanya fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang belajar menuntut ilmu, kemudian dia akan dipertanyakan, dari mana kamu belajar, dari mana kamu itu dapatkan ilmu itu. Maka penting hati-hati para ajengan lamun kurang belajar tentang, terutama tentang agama, dari mana kita belajarnya, siapa yang ngajarinnya, kemudian dari mana dia mengambil ilmunya. Di antaranya tadi ada tanda-tanda para ajengan para ustazah, di antaranya tadi ada tanda-tanda. Satu, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kedua, tidak merasa dirinya paling benar. Itu. Ketiga, maka yang inilah
bahwasanya ketika menyampaikan ini, oh siapa ini yang ngajinya, kita harus tahu dulu siapa yang ngajinya, siapa yang menyampaikan. Apa sekedar menyampaikan, sebetulnya kewajiban kita menyampaikan agama adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, dengan ukuran kadar masing-masing. Kalau kita tidak paham terhadap apa yang kita nanti akan sampaikan atau yang ditanya, makanya fasalu ahlan dzikri in kuntum, tanya saja, nggak usah malu. Urang malu ora ngaji geus kabaraha geus sebagian bara geus baraha peda ulah mentera santri. Lamun murid orang lebih bagus daripada diri kita, tidak harus masalah, tidak jadi masalah. Karena ada seseorang Allah angkat, Allah baikkan. Maka ini banyak hari ini para jenengan para ustadzah, ya, la tahmilil ilma an ahlil bid'ah wala tahmilhu amman lam yu'raf bit talabi wala amman yakdzibu fi haditsin nasi wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seandainya kalau kita menemukan di antara orang-orang ahli ilmu pandainya dia menjelek-jelekan atau pandainya dia ginilah, ada hal-hal yang sifatnya tegas, ada hal-hal sepakat atau tidak sepakat. Kita kalau bisa sebijaksana mungkin kita melihat kiai-kiai ulama-ulama kita dalam tataran kadar ilmu. Itu para jemaah. Ya. Makanya kitanya juga harus mampu bisa ke situ. Harus punya ilmunya. Mari saya sampaikan. Kalau seandainya kita belajar misalkan tentang ilmu fikih, tanyakan ahli fikih siapa, ya, tanyakan ahli fikih itu siapa. Makanya Imam Muslim, ya, di dalam sahihnya, ya, warawa Muslimun fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 20 ini, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum wa fi sahihin Muslim. Contoh satu hadis, ada hadis seperti ini pun tergantung si pelaku atau yang menyampaikannya. Hadisnya sama aja nggak? Hadisnya sama, perawinya sama, kemudian diriwayatkannya sama, sanadnya sama. Terkadang nanti pemahaman yang berbeda. Ya, yang jadi masalah adalah pemahamannya yang berbeda, bukan hadisnya yang bermasalah. Nah, selama ini para jenengan para ustadzah, kalau kita melihat seseorang di depan kita atau ada orang yang menyampaikan di depan kita, kemudian menyampaikan satu hadis bentuk yang sama, tentunya nanti akan mendapatkan seseorang yang berbeda. Terus bagaimana sikap kita kalau ada orang dalam hadisnya sama tapi menyampaikan berbeda? Ambil. Tadi kadang-kadang kita menemukan satu bentuk masalah, kita harus bijaksana. Ada orang gila di jalan, ya. Kira-kira kalau kamu ketemu orang gila di jalan, bapak-bapak gondrong, teman-teman di mandi, kira-kira orang manggihan di jalan, rek dikumahakeun, arek diberedahan, silakan. Mau dibersihin, dimandiin, silakan. Atau diusir, kan macam-macam. Tapi subhanallah, banyak ada antara kita, ada orang-orang yang lebih peduli daripada kita. Kita punya ilmunya kadang-kadang tidak lebih peduli dari orang lain. Tapi kesolehan itu sedikit nih para jenengan. Kadang begini, di dalam menghadapi ada orang yang punya pendapat begini, apakah lebih baik
antara orang yang ahli ibadah. Kemudian dia satu saat dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tegas, dan lain sebagainya. Dalam tataran ini, kulil haq walau kana murran, berkatalah yang benar walaupun pahit. Ada orang yang kadang-kadang agamanya juga tidak biasa-biasa, sebab dia meninggalkan perintah Allah yang wajib. Dia maunya temakai tiung ge. Mana nama sedekah rajin daripada si eta mata dan si jumenah mah cenah ge pakai jilbabna lebar tapi koret. Kok dari mana kita menilai dia pelit sedangkan dia tidak tahu siapa akhirnya yang dia sum'ah. Dia mencaci maki juga, dia menghina orang lain juga, merasa lebih baik. Nah, ini yang salah di antara kita. Ada salah yang bergurunya para jemaah. Hati-hati sekarang. Seolah nampak-nampak bijaksana, ternyata Masya Allah mengakibatkan kita terlalu bijaksana terhadap kemungkaran, tapi terlalu lembut terhadap kemungkaran. Dan kita tegas terhadap yang baik. Nah, ini yang harus makanya di sini. Ya Allah, berenang ia tak menghipung di antaranya. La tahmilil ilma an alil bidah, wa la tahmilhu amman lam yu'raf bit talab, wa la amman yakdzibu fi haditsin nasi. Seolah-olah dia menyampaikan, inilah contoh Rasul, dakwanya yang baik, dakwanya lemah lembut, tidak kasar kata-katanya. Ada tegas, ada di mana namanya, ya. Ada harus terhadap kemungkaran, tidak dibentrokkan antara dalil yang bersifat dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan itu yang jadi permasalahan, tapi ada masalah kita bagaimana belajar. Akhirnya apa perhajangan hari ini terjadi? Ya, saya kunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum. Zaman ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya nanti akan datang generasi akhir di mana umatku menceritakan sesuatu kepada kalian tentang sesuatu yang tidak pernah kalian dengar. Begitu juga orang-orang tua kalian. Maka berhati-hatilah dan waspadalah. Tidak ada sekarang sudah terjadi. Ada orang-orang yang bercerita tentang agama, tentang umat, menceritakan sesuatu yang datang kepada kita yang tidak pernah kita dengar daripada orang tua kita. Dulu kita sholatnya kan pakai kunut ya, terus tiba-tiba ada orang yang tidak pakai. Atau dulu ada kita maksudkan marhaban, sekarang tiba-tiba ada. Nah, ini kan seperti itu. Hak-hak kita saja, tetapi awas jangan juga begini para jangan. Udahlah, kalau kalian tidak suka, ya sudah jangan dilihat. Kalau tidak suka, ya jangan diikuti. Itu lebih bijaksana daripada kita berkecimpung atau daripada kita mengikuti. Daripada kita akhirnya apa? Kita dikeruhkan kita dalam-dalamnya agama. Yang satu seolah-olah sudah sesuai dengan dakwahnya, yang di sana seolah-olah yang belum sesuai dengan dakwahnya, yang di sana menilai bahwa itu adalah seorang ulama yang baik. Oh, yang ini mah yang lebih baik karena dia mah. Tidak seperti itu. Maka ini para jangan ustadzah, was hati-hati. Ya, nanti akan terlihat di akhir nih. Akhiruz zaman saya kunu fi akhiri ummati. Nah, maka dikatakan bahwa nanti di akhir kita nih mungkin disampaikan bahwa adalah kita di akhir perjalanan kita. Wallahu alam kita di depan besok. Makanya ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu atau kita menyikapi di medsos dan sebagainya, nah ini perlu kearifan kita dalam mencari